Nah, terus transaksi D, cara mencatatnya itu Pak Hasan kan nyetorkan berupa persediaan barang dagang sama kas sebesar masing-masing 25.000 sama 50.000. Cara mencatatnya, jadi setelah dilakukan penyesuaian langsung modal yang disetorkan Pak Hasan dicatat lagi. Paham sampai sini? Ada mau ditanyakan? Jadi kalau perusahaan perseorangan mau jadi persekutuan, akun-akunnya kalau harus disesuaikan dulu. Jadi mau ditanyakan sampai sini? Paham? Halo? Oke. Lanjut ya. Sekarang cara pembagian laba atau rugi. Nah, kan di awal kita mendirikan perusahaan persekutuan itu ada perjanjian. Itu ada cara membaginya, mempertimbangkan jasa sekutu atau mempertimbangkan jasa dan investasi sekutu. Tapi andai kata di awal pendirian perusahaan persekutuan itu nggak ada perjanjian pembagian laba rugi, berarti dibagi secara rata. Kalau misalnya sekutunya ada 4 ya dibagi 4, kalau ada 3 ya dibagi 3. Itu kalau nggak ada perjanjian. Tapi kalau ada perjanjian ya dilakukan sesuai perjanjian yang ada. Contohnya ya, kalau mempertimbangkan jasa sekutu, misalnya laba bersihnya 12 juta, sedangkan modal dan tunjangan amir 10 juta sama 350.000 per bulan, dan modal dan tunjangan Anto 15 juta dan 200.000 per bulan. Nah, cara membagi laba seperti ini. Ini cara lihatnya. Ketemunya dari mana? Bisa dilihat di halaman 610. 610 itu jadi dilihat di sini ya. Nah, tunjangannya Amir itu kan 350.000 per bulan. 350.000 dikalikan 12, karena ini kan per tahun kalau kita ketemunya. Dikalikan 12 kan sama dengan 4.200.000. Itu tunjangan gaji Amir. Sedangkan Anto 200.000 per bulan dikalikan 12 berarti 2.400.000 totalnya per tahun. Nah, setelah itu dijumlah ketemunya kan 6.600.000. 6.600.000 itu pertama 12 juta kan labanya. 12 juta dikurangi 6.600.000. Setelah itu kan masih ada sisa laba sebesar 5.400.000 kan. Nah, sisa labanya itu dibagi rata, dibagi 2, masing-masing 2.700.000 per orang. Karena itu ketemunya laba untuk Amir itu sebesar 6.900.000. Itu dari mana? Dari 4.200.000 tadi tunjangan gaji ditambah sisa laba yang 2.700.000, ketemunya 6.900.000. Sedangkan untuk Anto kan tunjangan gajinya 2.400.000 ditambah sisa laba 2.700.000, ketemunya 5.100.000. Nah, ini cara mencatatnya seperti ini. Itu sisa laba rugi pada modal Anto dan modal Amir. Ini untuk menutup jurnal penutup. Paham? Ini jadi ini untuk mempertimbangkan jasa sekutu. Terus yang kedua, pembagian laba berdasarkan jasa dan investasi sekutu. Kalau tadi kan nggak mempertimbangkan investasi. Nah, sekarang mempertimbangkan. Nah, dilihat di halaman 6.11 itu
jasa investasinya sebesar 20% dari investasi awal. Tuh lihat di halaman 611 itu ada kan. Jadi selain nanti Anto sama Amir menerima tunjangan gaji, itu ada jasa investasi sebesar 20% dari saldo awal modal masing-masing. Oke, saldo awalnya tadi kan 10 juta sama 15 juta. Nah, saya bisa dilihat dulu tunjangan gaji, cara mencatatnya sama tadi, per bulan berapa dikalikan 12. Kan Amir 4.200.000, Anto 2.400.000. Terus jasa investasinya tadi kan 20% dari modal awal. Modal awal Amir itu kan 10 juta. 10 juta dikalikan 20%, itu kan ketemunya 2 juta. Nah, sedangkan Anto itu modal awalnya kan 15 juta. Dikalikan 20% ketemunya 3 juta. Nah, itu di total masih ada sisa laba sebesar 400.000. Nah, kalau ada sisa laba itu baru dibagi rata. Ini ketemunya seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi dibagi sesuai porsinya masing-masing. Kalau masih ada sisa baru dibagi rata. Tapi kalau nggak ada perjanjian awal seperti apa, langsung dibagi rata per sekutu. Di sini yang mau ditanyakan. Yang mau ditanyakan. Nah, andai kata perusahaan itu juga rugi, yang bisa dilihat halaman 612. Misalnya labanya cuma 9 juta. Sedangkan kalau tadi dihitung-hitung total tunjangan yang harus diberikan ke Amir sama Anto sama jasa investasi tadi itu 11.600.000. Itu kan ada kekurangan 2.600.000 karena labanya cuma 9 juta. Nah, itu sisanya itu 2.600.000 itu kerugiannya itu dibagi rata. Jadi masing-masing kebagian 1.300.000 itu untuk ruginya, sisa laba negatifnya. Nanti sisanya berarti ya otomatis kalau laba sama itunya kurang ya nggak bisa sebanyak itu. Masing-masing dikurangi 1.300.000 dari total laba yang harusnya diterima. Pokoknya jumlahnya cuma 9 juta jumlah laba yang mereka dapat itu totalnya 9 juta. Jadi masing-masing harus menanggung 1.300.000. Padahal kan aslinya mereka harusnya dapat 11.600.000 totalnya, tapi karena labanya cuma 9 juta mereka berarti rugi 2.600.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya? Oke, yang lain gimana? Yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke kegiatan belajar 2 ya, pembubaran dan likuidasi persekutuan. Nah, prosedur penambahan anggota sekutu, membeli hak dari salah seorang atau lebih anggota sekutu lama. Jadi modal perusahaan tidak berubah dengan adanya sekutu baru. Jadi karena apa? Karena kita membeli haknya sekutu lama. Terus menyetorkan aktiva kepada persekutuan.